Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyajikan sebuah video materi dan juga video wawancara terkait tentang pemahaman lambang negara Indonesia dan juga terkait tentang pemahaman kebangsaan Indonesia Raya. Namun sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif Hidayatullah dengan NIM saya 210103110121. Perkenalkan, nama saya Naura Qurratin Maharani dengan NIM 210103110136. Perkenalkan, nama saya Rika Triwulandari dengan NIM 21010311010137. Perkenalkan, nama saya Salma Sabila Soliha dengan NIM 21010311010138. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Sulaiman, NIM 210103110148. Perkenalkan, nama saya Fitra Filsafah Ilma dengan NIM 210103110153. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arti lambang negara. Nah, burung Garuda. Burung Garuda merupakan lambang dari negara Indonesia. Setiap warna, helai bulu, bagian perisai, dan pita memiliki makna yang penting bagi negara. Burung Garuda, Pancasila melambangkan bangsa yang besar dan kuat. Warna emas pada burung Garuda memiliki arti keagungan, kejayaan, dan kemuliaan. Setiap bagian helai bulu Garuda melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jumlah helai bulu setiap sayap 17 mempunyai makna tanggal kemerdekaan negara kita, yaitu tanggal 17. Helai bulu di bagian ekor memiliki 8 helai bulu yang melambangkan bulan kemerdekaan negara kita, yaitu bulan Agustus pada bulan 8. Sedangkan di jumlah helai bulu atau di pangkal ekor itu memiliki jumlah 19 dan di helai bagian leher itu memiliki 45. Makna dari helai bulu di pangkal ekor dan di leher melambangkan tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1945. Kepala burung Garuda menoleh ke samping kanan yang berarti menganggap bahwa arah kanan merupakan arah yang baik. Burung Garuda dengan sayap yang mengembang siap terbang ke angkasa melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. Kemudian bagian dada terdapat perisai. Pada perisai itu mengandung 5 buah simbol yang masing-masing simbol melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila. Bagian tengah terdapat simbol bintang bersudut 5 yang melambangkan sila pertama. Lambang bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Di bagian kanan bawah terdapat rantai yang melambangkan sila kedua Pancasila. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Di bagian kanan atas terdapat gambar pohon beringin yang melambangkan sila ketiga. Pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Dan pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia.
Di sebelah kiri atas terdapat gambar kepala banteng yang merupakan lambang sila keempat. Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Kemudian di sebelah kiri bawah terdapat padi dan kapas yang melambangkan sila kelima. Padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Kemudian di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang berada di bawah garis khatulistiwa yang membentang dari timur ke barat. Warna dasar dari sebuah ruang perisai adalah warna bendera negara Indonesia ini, yaitu warna merah dan warna putih. Warna merah memiliki arti sebuah lambang keberanian dan warna putih memiliki arti lambang kesucian. Kemudian pada bagian tengahnya terdapat warna hitam, yaitu yang melambangkan sebuah keabadian. Pada bagian bawah Garuda Pancasila terdapat sebuah pita putih yang dicengkeram, yaitu yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia. Perkataan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri yaitu berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perkataan itu diambil dari karangan Kakimpo Sutasoma, yaitu dari Empu Tantular, seorang pujangga dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Perkataan itu menggambarkan persatuan dan kesatuan negara bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam ras, pulau, suku, bangsa, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama yang ada di Indonesia ini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan atau national anthem adalah suatu lagu yang diakui menjadi suatu lagu resmi dan menjadi simbol suatu negara. Lagu kebangsaan dapat membentuk identitas nasional atau suatu negara dan dapat digunakan sebagai ekspresi dalam menunjukkan nasionalisme dan patriotisme. Lagu kebangsaan bisa diakui oleh konstitusi, undang-undang, atau tanpa hukum resmi dari pemerintah yang mengatur hanyalah berdasarkan pada konsumsi masyarakat saja. Perbedaan antara lagu kebangsaan dengan lagu patriot adalah bahwa lagu kebangsaan ditetapkan secara resmi dan menjadi simbol suatu negara. Selain itu, lagu kebangsaan biasanya merupakan satu-satunya lagu resmi suatu negara atau daerah yang menjadi ciri khas. Beberapa negara menerapkan protokol dan hal yang dilakukan apabila sedang mendengarkan lagu kebangsaan. Masyarakat diharuskan berdiri, melepas topi, mendengarkan secara hikmat dan menghormati lagu kebangsaan yang dimainkan. Seperti di Indonesia, apabila lagu Indonesia Raya dinyanyikan atau dimainkan, masyarakat yang mendengar diharuskan untuk berdiri tegak dan menunjukkan sikap hormat. Lagu kebangsaan dapat digunakan untuk berbagai hal, contohnya dalam aktivitas olahraga antar negara. Seperti halnya pada Olimpiade, lagu kebangsaan negara yang menjadi pemenang yang akan diperdengarkan saat upacara penerimaan medali. Sama halnya dalam sepak bola, yaitu pada Piala Dunia FIFA. Lagu kebangsaan dari beberapa negara yang akan bermain dan akan diperdengarkan sebelum pertandingan dimulai. Selain itu, lagu kebangsaan dimainkan dalam acara pengibaran bendera sang merah. Dan di beberapa negara lain, lagu kebangsaan juga dimainkan saat dimulainya dan berakhirnya siaran televisi. Seperti di Thailand, lagu kebangsaan disiarkan pada waktu pukul 8 pagi dan juga 6 sore lewat pengeras suara di tempat umum, bahkan pada kantor pemerintah. Di Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya dimainkan di
jaringan televisi nasional dan dinyanyikan di sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu ini menjadi salah satu titik kelahiran pergerakan nasionalis seluruh Nusantara yang mendukung ide Indonesia Satu. Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Nah, di sini saya ingin mewawancari Mbak ya tentang lagu kebangsaan Indonesia itu fungsinya seperti apa, Mbak? Menurut saya lagu kebangsaan Indonesia itu fungsinya sebagai kayak kita mengetahui identitas negara kita juga dari lagu itu. Terus juga kita dapat mengekspresikan jiwa nasionalisme dan patriotisme kita di situ. Kemudian saya ingin bertanya lagi ya Mbak ya, nggak apa-apa. Menurut Mbaknya, cara menghormati lambang negara itu seperti apa Mbak? Mungkin kalau kita itu dengan ini, kita mengikuti upacara 17 Agustus dengan hikmat dan mendoakan para pahlawan kita. Dan lambang negara kita kan simbol negara kita kan Garuda. Nah, itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Itu bisa diamalkan dengan cara kita kayak toleransi antar beragama, saling gotong royong antar sesama, mungkin begitu, Mbak. Terima kasih ya Mbak, maaf mengganggu waktunya. Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Nah, di sini saya akan wawancara ya Mbaknya. Saya ingin bertanya tentang seputar lambang negara dan terkait pandangan Mbak ya tentang lambang negara Indonesia itu bagaimana? Nah, pertanyaan pertama, menurut Anda apa itu lambang negara Indonesia? Menurutku lambang negara Indonesia itu burung Garuda. Lambang negara itu artinya kayak simbol negara kita. Kurang lebih seperti itu ya Mbak. Oke, kemudian yang kedua, menurut Anda pandangan terkait lambang negara Indonesia itu seperti apa? Nah kan lambang negara Indonesia kan burung Garuda. Nah burung Garuda ini kayak megang kayak tali yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah itu tuh mencerminkan warga Indonesia. Warga Indonesia itu beragam suku, bangsa dan budayanya. Jadi meskipun kita berbeda-beda itu kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih ya Mbak, maaf mengganggu waktunya. Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Dengan Mbak siapa ini namanya? Oh ya, saya Ilvi Nurdiana Maulida, biasa dipanggil Ilvi. Oh ya, baik Mbak Ilvi, saya ingin bertanya sedikit ya tentang menurut Mbak Ilvi itu pentingnya lambang negara bagi negara Indonesia itu seperti apa? Menurut saya pribadi, adanya lambang negara itu merupakan satu hal yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh sebuah negara. Karena dengan lambang negara, kita bisa membawa nama negara kita ke negara lain, ke negara asing, sebagai sebuah rasa nasionalis kita terhadap bangsa. Kemudian mengenalkan bagaimana sih lambang negara kita, kemudian juga pentingnya kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa juga penting untuk mengenal dan memahami apa itu lambang negara kita dan juga makna yang terkandung dalam lambang negara kita. Baik. Kemudian saya ingin bertanya satu lagi ya Mbak ya. Menurut Mbak Ilvi itu lagu kebangsaan ya. Di setiap negara kan pasti ada lagu kebangsaan. Nah, pentingnya atau arti penting dari lagu kebangsaan sendiri itu seperti apa Mbak? Untuk lagu kebangsaan menurut saya juga penting adanya lagu kebangsaan. Karena apa? Karena setiap bangsa pastinya memiliki karakteristik dan juga ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, dari lagu kebangsaan itu kita bisa mengenalkan gimana sih jati diri bangsa kita, kemudian karakteristik bangsa kita kepada negara lain, negara asing, dan mereka nanti mungkin dari lagu itu mereka akan terbawa untuk mempelajari budaya kita dan juga lain sebagainya. Mungkin itu saja, Mak. Maka ada lagi. Sudah Mbak Ilvi, terima kasih ya Mbak Ilvi. Mohon maaf jika mengganggu waktunya ya. Jadi kesimpulannya lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda yang di bawahnya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dengan makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
yang mencerminkan warga Indonesia dengan beragam suku, budaya, dan bangsanya. Meskipun berbeda-beda, tetapi harus tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian adanya lambang negara ini merupakan satu hal yang wajib dan juga sangat penting dimiliki oleh sebuah negara. Karena dengan lambang negara kita bisa membawa juga mengenalkan nama negara kita ke negara lain sebagai rasa nasionalis kita terhadap bangsa dan juga mengenalkan bagaimana lambang negara kita. Sebagai pemuda serta mahasiswa, kita wajib mengetahui lambang negara dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian setiap negara pasti mempunyai lagu kebangsaan dengan karakteristik dan juga ciri yang berbeda-beda. Dari lagu kebangsaan itu, kita bisa mengenalkan jati diri bangsa kita, karakteristik bangsa kita kepada negara lain. Dan juga dari lagu itu mereka akan terbawa untuk mempelajari budaya kita, begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, fungsi lagu kebangsaan itu sendiri untuk mengetahui identitas negara kita, juga mengekspresikan jiwa nasionalisme dan patriotisme.